Halo, balik lagi sama gua, Purwadi. Kali ini kalian kembali berada di segmen gua, yaitu ngantor, ngobrol bareng sama anak motor. Nah, di episode kali ini gua mau ngobrol sama salah satu motoris juga tadinya, nggak tahu sekarang ya. Itu adalah Om Michael Sayertia. Halo, Halo. apa kabar? Kabar baik, baik. Nah, baik juga. Gimana nih kondisinya? Ya, oke lah. Lama nggak? Oke lah. Jangan belakangin kamera dong. Kan nggak ada yang lihat dulu dong. Oh iya, jadi gua mesti begini ya. Iya, Asik. benar. Terus gimana nih Om? Selama ini kita lama banget nggak ketemu kan? Ya, seperti lo, Aktivitas lu apa aja, ngapain? seperti lo lihat lah, gua buka rumah kopi. Bukan? Ya paling itu aja. Kalau misalnya untuk yang lain-lain belum bisa jalan, kayak latihan, touring juga nggak bisa. Masih main anak motor juga? Ya bukan anak motor, Tapi? belum bisa touring lah. Kangen juga sih sebenarnya gua buat touring. Iya benar. Karena for information dulu ini Om Michael sempet jadi ketua salah satu grup motor. Alah, ketua dua, Ketua bukan satu. ketua umum. Ya kan? Itu grup rektor namanya. Yang lain makin ketinggalan. Aduh. Paling bodoh gue di daftar. Nah, gue pengen tahu Om, pertama kali lu pakai motor apa tuh? Pertama kali pakai motor sebenarnya gua pakainya itu Suzuki Suzuki apa tuh? Satria kotak. Yang kebo atau yang udah hiu? Satu step sebelum hiu, Berarti yang kebo ya? kebo masih. Tapi satu step sebelum hiu itu yang Iya. udah cakram belakang. Oh iya benar. Pengembang kan? Habis itu terus? Baru yang hiu kan. Benar. Nah, Itu kenapa lu milih motor itu Om? Spesial di mana sih? spesialnya kenceng. Iya juga sih benar. Motor kenceng badak lagi. Iya. Dan murah perawatan. Lu otak mah rumah. Kalau gua waktu sama gua pakai Satria sih murah perawatan. Oke. Ya kan. Gak ada masalah, gak usah dikutak-atik, udah enak. Iya benar, nggak perlu aneh-aneh. Gak perlu aneh-aneh, gesit dipakai. Iya. Saat itu bensin juga murah. Waktu itu tahun berapa tuh lu pakai Satria itu? Lupa gua nikah aja 2005. Sebelum nikah gua udah pakai. Itu sekitar 2001, 2002. Ya, sekitar segituan lah. Itu berapa tahun lu pakai motor itu? Sampai 2005 akhir menuju 2006, terus gua ganti pulsar. 2006 akhir Pulsar. Itu masih Pulsar UG1. UG3. 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 Jadi waktu pulsar UG3 yang pertama kali masuk Ah, di Indonesia, nah itu gua langsung ambil yang pulsar UG3 180. benar. Ya. Terus dari UG3 lu ganti kemana? Dari UG3 nggak gua ganti-ganti sampai akhirnya gua beli NMAX. Pokoknya lu sempet pakai Pulsar 200? Nggak pernah.
Nggak Cuma pernah. UG3-nya aja yang dinaikin. Oh, diganti pistonnya aja Diganti ya. piston. Oke. Gitu. Bener-bener. Terus habis itu ganti NMAX. Ganti NMAX. Questo è il mio N-Max. Kenapa lu ganti NMAX om? Pengen santai. Pengen santai. Pengen aja. santai aja. Karena Pulsar udah santai. Kalau misalnya di mana? Kalau misalnya di di Jakarta biar lebih santai lah gue. Oh gitu. Kan enak tuh cuma tinggal gas rem, selesai. Oh gitu. Yoi. Lagi pula kan kalau misalnya untuk kayak sekarang supaya gue bisa bawa bini gue enak, ya itu. Nah om, lu bisa ceritain nggak suka duka pakai Pulsar itu apa sih? Suka duka pakai Pulsar nggak ada dukanya, lebih banyak sukanya menurut gue. Yes. Karena itu motor memang tahan banting, Oke. bensinnya irit banget, Benar. spare partnya murah, Ya. dibawa touring nggak bakal bikin boncos. Karena gue pernah touring dari Jakarta sampai Semarang itu masih sisa setengah tangki. Masa? Serius. Jakarta Terus Semarang, Jakarta oke. Semarang masih sisa setengah tangki. Muter-muter dulu di Semarang, balik baru isi. Dan itu full terus sampai, maksudnya itu full riding sampai Jakarta, Nggak ngisi lagi. nggak ngisi-ngisi lagi. Jadi menurut gua sih itu motor murah yang nggak ada ruginya untuk beli. Menurut gue, ya kan. Nah, kalau dukanya ya diledekin orang lah karena mereknya Bajaj. Udah gitu kalau misalnya nongkrong bareng sama teman-teman motor yang lain dibilang, wah lo nggak pakai anduk lo. Kayak gitu. Supir bajai. Supir Bajaj. Terus tadi ngomongin touring kan nih. Touring. Lau paling jauh atau paling epic deh pengalaman touring lu kemana? Paling epic touring Yang paling indah siapa tahu teman-teman ada yang belum tahu tempatnya gitu kan. ke Batu Karas lah sama anak rektor. Wah keren. Dari Jakarta Dari Jakarta lewatnya mana tuh? lupa udah trayeknya udah lama banget tapi asli gua Bandung, kangen banget. Nagrek, Tasik. Lewat Nagrek, Tasik berarti. lewat Nagrek Tasik itu gila dan gua paling paling bego di situ. Yang lain bawa motor udah kayak orang gila ya kan, udah kayak setan. Gua paling belakang dong, ya kan. Jangan lu bandingin anak-anak itu emang bener-bener gak ada akhlak bawa motornya. Iya, pas lagi turunan ya kan, gua Turunan di gentong belakang, ya? turunan, gua ngikutin dari belakang. Oke. Gua berharap bisa lihat kapan remnya dimainin buat tikungan. Gak ada yang ngerem pak, dan saya jadi keteteran sedih. Wah anjir, gak bisa nih, offside nih gitu. Keren. Tapi untungnya nggak apa-apa lah. Untungnya nggak apa-apa, dan di situ gue langsung bilang enggak. Gue pakai cara gue sendiri aja. Gue touring, bukan mau cepet-cepetan jalan. Kalau cepet-cepetan jalan lain. Betul. Jadi lu doang ketua di belakang gitu ya. Kayak diingetin lagi. Gila. Itu gila. Paling gila itu Batu Karas om ya. Paling gila Batu Karas, karena itu adrenalin semuanya main. Jalur selatan sih Jalur memang selatan, bagus ya. banget. Terus ya memang pada main speed sih. Sih wajar lah. Itu yang paling ini, yang paling berkesan buat gua. Karena timnya kecil-kecil, maksudnya kita mainannya tim kecil rombongannya, tapi main speednya gila. Berapa jam om Jakarta Batu Karas? Ingat lu deh. Itu cepet banget tuh. Cepet banget tuh anak-anak main tuh, paling cuma 3 jaman kalau nggak salah 3-4 jam. 4 jam. 3-4 jaman. Gila. Sadis itu. Gue yang paling belakang soalnya. Itu orang tolol semua bawa motornya. Batu Karas 4 jam lu bayangin aja Jakarta Batu Karas. Dan gue yang paling belakang dan kemudian gue diledekin. Wah paling belakang, bodo amat, gue happy. Terus pas ganti NMAX lu sempet touring nggak om? Kebetulan enggak, Karena nggak bareng anak-anak lagi. udah nggak bareng anak-anak lagi. Lagi pula NMAX, menurut gue memang enaknya cuma untuk di dalam kota. Kalau luar kota kurangnya menurut lu apa? Om? Kalau menurut gue sih namanya motor metik nggak enak ya buat luar kota.
Kalau buat gua, Oke. karena gua senang pribadi. gua pribadi, gua nggak ngomongin orang lain. Kalau gua pribadi gua nggak suka motor matic buat touring, Oke. karena kalau motor matic untuk touring, gua senang dengan bermain di engine brake. Down the right side over 345 kilometers an hour with the MotoGP riders. Changing down into second gear. Oke, bener. Pengeremannya pakai engine Pengeremannya brake. pakai engine brake. Kalau misalnya gua nggak bisa engine brake, Mhm. gimana? Iya sih. Kalau pakai rem terus sama lu juga ngeblong, sore besi ketemu besi kan Iya, panas. benar. Gue lebih senang main itu. Jadi ya pakai yang enak-enak aja lah kalau buat gue. Untuk gue touring enakan pakai motor manual. Manual transmission, teman-teman. Manual transmission dan balik lagi gue senangnya pakai kopi. Betul. Betul. Makanya gue kangen pulsar gue bentar lagi gue hidupin. Oh, berarti masih ada tuh motor? Masih ada. Keren. Masih ada. Kalau misalnya rezekinya dapet, tahun-tahun inilah gue hidupin lagi lah. Kangen gue soalnya. Biar bisa jalan jauh lagi. Benar. Paling safe menurut Om Michael pakai motor manual. Selama pandemi ini nih, usaha lu ngapain aja, Om? Ya selama pandemi gue buka rumah kopi. Oke. Alhamdulillah puji Tuhan. Ya berjalan dengan baik. Walaupun dibilang naik banget ya enggak, Stuck dibilang juga enggak. stagnan juga enggak. Iya. Tapi jalan lah, Jalan ya. jalan lah. Kalau misalnya gue lihat perjalanan flow naik terus, naik terus. Kalau misalnya nggak begitu soalnya repot. Soalnya sekarang ini kita mesti cari cara gimana ceritanya buat bisa hidup, ya kan? Nah, bikin rumah kopi itu salah satu cara untuk bisa bertahan hidup. Bener. Menurut gua. Dan bisa bantu orang lain juga. Oke. Karena otomatis kan Ada karyawan ya yang kan. kerja, gitu kan. Itu sih utamanya sih bisa diberikan buat orang. Kalau menurut gua. Betul. Nah, terus kalau ngomongin rumah kopi lu nih, Papa Risa nih, menu signature-nya tuh apa sih, Mas? Signature kita tuh segala sesuatu yang berhubungan sama rempah. Jadi nama Paparisa itu sendiri kan diambil dari bahasa Ambon Oke. atau Maluku. Nah, Paparisa itu artinya adalah rumah kumpul. Gue pikir Risa tuh bapaknya Risa gitu. Nah, Oh, bukan. Paparisa itu artinya rumah kumpul Oke. atau rumah ngobrol. Gitu. Jadi memang di sini semua orang bisa berjalan, bisa kumpul bareng, terus bisa ngobrol. Oke. Gitu. Nah, berhubung namanya Paparisa dan gue memang pengen banget memperkenalkan budaya Maluku. Oke. Dan apa itu Maluku, bagaimana. Mhm. Nah, jadi gue bikin signature kopinya, signature-nya itu adalah kopi rempah. Karena khasnya Maluku rempah itu. Rempah-rempah. Tapi beans-nya dari Maluku nggak, Om? Beans-nya mudah-mudahan dalam jangka waktu sekitar tahun-tahun depan lah setelah terbentuk kooperasi atau apa, karena di sana juga sebenarnya ada petani kopi, cuma belum terkenal aja. Belum terkenal, mudah-mudahan bisa gua hadirkan kopi-kopi yang dari Maluku. Wih, keren. Kira-kira gitu. Kalau sampai saat ini gua pakai beans-nya itu blend, House blend. house blend lah bahasanya, 70%-nya itu Robusta, Oke. 30%-nya Arabica. Ya, nah itu yang paling cocok. Udah racikan paling pas tuh. Racikan paling pas untuk minum kopi rempah. Oke. Karena dia nggak terlalu pahit, Mhm. juga nggak terlalu asam. Oke. Nah, kalau kita ngomongin kopi rempah, itu sebenarnya kopi biasa. Dia disebutinnya pakai air rempah. Air rempah. Air rempah. Jadi gue biasa masak ekstrak rempah. Ya. Ada lima rempah di situ. 5 rempah bumbu dapur rahasia. Rahasia. Ah. Gitu. Nah, dari situ baru gue seduh kopinya. Oke. Nah, pakai air rempah itu. Hmm. Jadi rasanya gue jamin nggak ada di tempat lain. Kira-kira boleh nggak nih dibikin nih? Boleh dong. Nyobain. Boleh dong. Om boleh nyobain? Satu. Oke. Oke. Oke Om, terus kalau ngomongin kopi, boleh tahu nggak nih? 30% itu beans-nya Arabica dari mana? 70% beans yang Robusta-nya dari mana? Jadi kalau sampai saat ini kita pakainya itu Arabicanya itu dari Gayo, Robustanya Sungai Penuh. Sungai Penuh. Sungai Penuh. Oke, Sungai Penuh. Sungai Penuh itu masih daerah Sumatera juga lah. Sumatera. Oke. Masih. Gua nggak pernah dengar tuh jujur Sungai Penuh. Kalau sungai pasti penuh sih. Iya benar juga Kalau kalau surut namanya bukan sungai. bukan sungai, kali kering. Kali kering. Ya. Iya. Gitu. Terus tadi kalau ngomongin kopi Maluku Om, itu emang ada dataran tinggi di Maluku? Nah,
inilah satu hal yang sedikit unik tentang Maluku. Oke. Dataran tertinggi itu sebenarnya kalau misalnya dibilang dataran tertinggi itu adalah puncak Binaya. Binaya, oke. Puncak Gunung Binaya. Tapi itu letaknya di Pulau Seram. Pulau Seram. Ya. Jadi beda pulau sama Maluku. Nah, enggak. Maluku itu bicara secara kesatuan. Aha. Kalau Seram itu satu pulau lain selain Pulau Ambon. Makanya gue nggak pernah mau bilang gue orang Ambon. Gitu. Oke. Tapi gue orang Maluku. Karena Ambon itu merujuk pada kota ataupun Pulau Ambon. Sementara Maluku itu ada Pulau Ambon, ada Pulau Seram, ada Nusa Laut, ada Pulau Haruku, ada Saparua, ada Ternate, ada Kei. Oh Itu iya Maluku iya semuanya. Nah gitu. Nah jadi Seram itu dibilangnya Pulau Ibu. Pulau Ibu. Pulau Kenapa Ibu. itu? Karena Paling gede enggak? Satu paling besar. Oke. Yang kedua, orang Maluku percaya bahwa semua itu asalnya dari Pulau Ibu, dari Pulau Seram. Pecah gitu maksudnya. Cikal bakalnya dari situ manusia, lalu manusia itu turun ke berbagai berbagai penjuru. Nah, gitu. Makanya disebut sebagai Pulau Ibu. Terus atau kalau Nusa Ina. Nusa Ina, Nusa itu pulau, Ina itu ibu. Ina itu ibu. Oh gitu. Terus kalau ngomongin objek wisata di Pulau Seram paling keren apa Om? Objek wisata paling keren di Pulau Seram, kalau misalnya teman-teman tahu Ora Kalau Beach, iya. Ora Beach itu di Pulau Seram. Nah tapi kalau misalnya mau ke Pulau Ora nih, di sana jalanannya infrastrukturnya udah bagus. Infrastrukturnya udah bagus banget. Jadi udah bisa riding. Udah bisa riding. Lo kalau riding di sana jalanannya mulus, tapi lampunya nggak ada. Lampu jalannya nggak ada. Lampu jalannya nggak ada. Bagus. Lampu jalanannya cuma ketemu kalau misalnya lo ketemu desa. Kalau di luar desa nggak ada. Di luar desa nggak ada. Masukin aja Om. Jadi kalau misalnya lo malam-malam, Aha. ya. Thank you. Oh iya, Apa? gua dong. Tolong. Sorry, ini gua ambil. Nah, jadi kalau ini kopi rempah, ini teh rempah. Teh rempah Seduhnya nih pakai ya? air rempah. Cuma mungkin Jadi teh biasa tapi seduhannya pakai air seduhnya rempah. pakai air rempah. Oh gitu. Ini gue cobain Om ya. Silakan coba. Wah gila. Rempahnya sih berasa menurut gua Om. Rempahnya berasa ya. Berasa banget. Ini ada cengkehnya ya? Ada cengkeh. Salah satunya ada cengkeh. Jadi kalau misalnya gua boleh buka, Ya. sedikit aja yang gua buka. Oke oke. Itu ada jahe, ada Ah. cengkeh. Oh, pantas cengkehnya berasa banget ini teman-teman. Dia ada total 5 rempah di dalam. Gue lagi mau riset lagi untuk bisa lengkapin sekitar 9. Aslinya Maluku memang 9. Bisa banyak. Bisa banyak. Tapi kan nggak semua rempah bisa kita di blend. Semua ada ininya, ada caranya lah. Gitu. Terus tadi balik lagi ke Pulau Pantai Ora. Hmm. Pantai Ora itu berarti kalau misalkan nggak ada desa, nggak ada lampu. Nggak ada lampu. Itu gue yakin lampunya juga dari patungan orang-orang desa itu jangan-jangan. Ya karena jalannya itu membelah desa, ya pasti lo kan nggak ada rumah penduduk kan? Oh, dari Nah. rumah penduduk. Dari rumah penduduk dan memang ada lampu jalan untuk desa. Gitu. Tapi ya udah, habis itu nggak ada. Jadi lepas dari situ udah nggak ada lagi desa, nggak ada lagi lampu. Nah itu lo harus lewatin gunung. Tapi pemandangannya kalau misalnya lo berangkat siang itu keren banget. Keren banget, karena itu jalanannya itu pas di sampingnya itu laut. Jadi kalau misalnya lo tanya sama gue touring yang apa istilahnya berkesan, salah satunya solo riding gue di Pulau Seram. Itu bagus banget. Bagus banget, gue solo riding soalnya. Lu ada videonya nggak? Nggak lu videoin nih sayang banget. Videonya enggak, karena gue jalan sendiri, paling foto-foto yang nggak penting. Selain punya rumah kopi ini, Om Michael ini juga praktisi bela diri. Yeah. Gila, keren nggak tuh? Udah punya kopi, terus praktisi bela diri juga. Itu kan kalau nggak salah gue pernah baca namanya Kapista Moluccan Fighting System. Itu apa sih Om? Nah, gue harus jelasin dulu. Benar. Dulu namanya Kapista. Iya. Semenjak gue pulang ke Seram, itu namanya harus dirubah. Jadi Kapista itu kan sebenarnya punya konotasi negatif.
Apa itu kalau boleh tahu? Kapista itu sebenarnya gini, kalau misalnya ada perempuan yang misalnya bocor lah, kata bahasa orang Jakarta bilang bocor lah, kayak bandel, Oh, nakal. anak bandel ya. Bukan bandel yang titik-titik ya, tapi bader lah. Oh, bangor. Bangor segala macam. Jadi bilangnya wah lu kapista lo. Nah, itu buat perempuan tapi. Kapista itu artinya kepala pica sampai testa. Nah, testa ini kan jidat. Nah, jadi waktu gue pulang itu misalnya gue dapat pencerahan lah. Oke. Jangan pakai nama itu. Jadi waktu gue pulang terakhir kemarin itu 2019. Nah, 2019 gue rubah namanya. Oke. Jadi Namanya jadi Kakehan Kakehan Tulapasa. Tulapasa. Ya. Itu artinya apa tuh? Nah, Kakehan itu sebenarnya adalah institusi militer zaman kuno, di mana di situ dulu itu anak-anak yang sudah masuk usia akhir balik, mereka diambil dari keluarganya, kemudian dilatih secara adat. Wajib militer gitu semacam itu. Wajib militer Oke. tapi zaman dulu. Ya bahasa kerennya Kakehan itu kayak perburuan lah, kalau misalnya kayak sekarang lah, gitu lah, biar lebih nggak militerisme lah, gitu. Nah, Tulapasa itu sebenarnya gabungan dari konsep bela dirinya. Kan gua kan bawa namanya Cakalele Maluku. Cakalele ya. Tulapasa itu adalah gabungan dari kata-kata tumbak atau tombak, langkah, parang, salawaku. Salawaku apa tuh? Salawaku tuh shield-nya. Oh, yang biasa dari kayu itu bukan sih? Ya, itu nanti ada contohnya. Nanti gue bisa minta tolong ambilin dong. Boleh. Nah. Minta tolong. Oh, gitu. Nah, Itu awal mula lu pakai kapista kenapa sih? Om? Kan diganti nih, seperti ganti. Itu awal mula lu milih kapista kan tadi konotasinya negatif nih. ya, Itu kenapa lu awalnya milih kapista sebelum lu tahu ternyata itu nggak jelek untuk konotasi gitu? tadinya sih gue cuek-cuek aja. Nah, Karena gue pikir ya, ini kan maunya kan supaya bisa masuk ke semua orang. Terus memang cuma terdiri dari satu suku kata. iya. Gitu. Cuma setelah biar gampang diingat sih, lebih tepatnya gitu. Nah, cuma setelah gua pulang, ya saya dapat peringatan lah, nggak boleh pakai, nggak boleh pakai, jangan pakai itulah. Makanya akhirnya berubah di Kakehan Tulapasa. Ya itu dulu juga ceritanya kan, gua mau membentuk satu sistem bela diri yang ya kekinian lah. Kekinian tuh maksudnya Dalam artian? nggak ribet, Tapi efektif. tapi cepat, gitu kan, cepat dipelajari. Kalau efektif atau enggak itu sebenarnya pilihan orang. Dia mau latihan atau enggak itu jadi efektif. Bener sih. Bela diri nggak ada yang lebih efektif daripada yang lain. Gitu. Tergantung kematangan kita dan proses kita latihan aja. Kalau misalnya kita latihannya nggak baik ya nggak bakal jadi efektif. Bener. Gitu kan. Iya. Nah, cuma gua mau bikin satu sistem yang cepat dipelajari lah. Oke. Jadi tercetuslah nama Kapista dari salah satu teman gua. Wah, ini pakai nama Kapista aja. Gitu. Oh. Jadi itu memang nggak ada niat tertentu sih. Oke. Nggak ada niat tertentu. Nah, biar cepat aja. Nah, tapi ternyata Konotasinya setelah negatif. pulang, ya karena konotasinya memang negatif dan setelah pulang memang gua dikasih tahu tahun 2019 jangan pakai. Ya dia gua nggak pakai. Gitu. Sebenarnya berarti cuma nama aja yang berubah, Nama konsepnya aja enggak? berubah. Konsepnya enggak, cuma Oke. namanya yang berubah, konsepnya enggak. Dan kalau misalnya mau dibilang berubah namanya tuh jadinya Tulapasa. Jadi Kakehang ini kalau bahasa kerennya tuh ngomongnya Kakehang ini adalah perguruan. Pakai eng ya, pakai hang. Kalau dibaca pakai eng. Kalau tulisannya Kalau enggak. tulisan aslinya enggak, Oh, dia gitu. Kakehang. Oke. Gitu. Kalau orang Maluku huruf eng itu nggak dibaca, nggak ditulis, Nggak ditulis, tapi dibaca. Berarti semua akhiran N pasti bacanya eng, enggak juga? Oh, semuanya eng. Enggak semua, tapi yang harus ya dia jadi. Cuma kan kalau misalnya gue bikinnya Kakehan, tulisannya Kakehan, itu jadi kurang bagus. Kalau Kakehan orang Jawa bilang kan itu cangkem, Kebanyakan iya. cangkem mulut ya. Nah, gue coba untuk pakai yang lebih inilah, lebih bisa bawa Malukunya. Jadi dia sebenarnya itu seni bela diri Maluku asli. Ya, karena itu diambil dari tarian Cakalele.
Jadi zaman dulu orang itu latihan bela diri di Maluku, itu dia pakainya tarian cakalele. Jadi waktu dia menari, kenapa dia pakai tarian cakalele? Karena dulu itu antara kampung dengan kampung yang letaknya berdekatan mereka bisa saling perang. Masa sih Om? Yes. Oke. Nah karena itu mereka sembunyikan tekniknya dalam bentuk tarian. Jadi kalau misalnya mau lihat persamaannya cakalele, itu persamaannya dengan apa? Cakalele persamaannya dengan capoeira. Oh, kalau di Brazil Di ya. Brasil. Bela dirinya disembunyikan dalam tarian. Tapi lo nggak akan ketemu di Tula Pasa, Ya. lo nggak akan ketemu bentuk tarian. Yang lo ketemu adalah bentuk bela dirinya. Jadi gua balikin lagi dari tarian menjadi bentuk bela diri. Bukan bikinan gua cuma rekonstruksi. Rekonstruksi ulang Ya, aja. rekonstruksi ulang aja. Tapi kalau ngomongin soal gender itu semua gender bisa. Semua gender bisa. Jadi cewek pun juga bisa tuh. Semuanya. Karena emang zaman sekarang apalagi zaman PSBB gini kan penghasilan orang turun drastis jadi Ya. ya bahaya sih di jalan. Cuma sayangnya bela dirinya lagi belum aktif. Ya, kalau misalnya ada yang tertarik buat misalnya latihan online, Oke. gua bisa bikinin latihan online. Oke, nanti gua kasih Instagramnya Om Michael, bisa lu hubungin langsung dari sana atau kontak personnya nanti ada di sini. Yes. Atau kalau misalnya memang mau, tapi tetap namanya latihan tanpa guru, Oh iya, itu beda efek. Beda efek. Jadi tetap paling tidak tuh kalau misalnya mau dapat ya harus ada ketemu lah supaya bisa dapetin pengertian yang dalam lah. Ya, pengertian bukan dalam, pengertian yang cukup lah Iya, benar. soal ini. Oke. Tapi kalau misalkan mau ada latihan real gitu, latihan tatap muka, itu udah bisa datang ke mana? Bisa datang ke Jalan Gotong Royong, ke tempat Papa Risa lah. Papa Risa ini ya, Ya. nanti di Google Maps ada kan? Di Google Maps ada, Papa Risa rumah kopi. ya Papa Risa sama kopi, karena tempatnya sebenarnya gede, Gede banget sebenarnya. gede banget. Nah, ada tamannya segala macam. Nah, di situ bisa latihan. Nah, tetap dengan protokol Oke. kesehatan. Jangan takut, kita udah siapin buat cuci tangan, apa segala macam siap. Ya tinggal latihan. Nah, karena Om Michael pelaku lagi praktisi bela diri, gimana kalau kita kasih lihat shieldnya si Siwa apa? Hah? Tula Pasa. Tula Pasa. Nah, Salawaku. Salawaku, ye. Nih salawakunya teman-teman. Thank you. Wis. Gue pikir shieldnya lebar, Om. Seatnya kecil. Gue jadi promosi shield. Oh, gue pikir shield kayak itu. Nah, ini peralatan latihannya. Oke. Ini bukan parang asli. Ini masih gua keluarin satu-satu. Oke. Supaya lebih rapi aja. Nah, terus kalau yang teman-teman mau latihan misalnya nih Om, itu harus punya peralatan ini juga. Nggak usah. Ini kan biar orang tahu. Nah, ini parangnya. Oh, Jadi kayu. parangnya Ini kayu seperti nih ini. teman-teman. Ini kayu. Nah, Bukan parang asli. Oke. Nah, ini gua taruh sini aja. Ini gue pegang nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Takutnya ketulah gue. Enggak. Paling kejut-kejut habis ini. Aduh, keren Nah, coy. ini salah waktunya. Kenapa gua taruh ini? Karena kan biasa buat latihan kan dia pasti kena benturan. Jadi supaya Biar kayunya nggak biar rusak kayunya lah. nggak cepat rusak. Bener-bener. Dia kalau misalnya masih baru, Ya. dia kayunya basah. Jadi kalau misalnya dia kayu basah dipotong, dia nggak akan tembus, dia nancep. Oh, Karena salah waktu itu artinya, Heeh. salah waktu itu artinya kalau bahasa Inggris kerennya to trap and to evade. 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 Oh. Jadi untuk menjebak dan mengelak. Jadi kalau misalnya orang jago main parang, waktu dia potong ke sini, dia nggak akan nancep. Oh, langsung gigit. Nah, dia nggak akan nancep kalau yang jago. Hmm. Kalau yang nggak jago dia pasti nancep. Oh, Nah, waktu nancep ini cuma tinggal diputar, tak lepas deh. lepas. Nah, jadi karena konsepnya adalah parang dan salah waktu, jadi orang harus ngerti. Oh ini loh, cara pakainya begini loh. Nah, dari sini baru bisa main kemana-mana. Jadi latihan awalnya pakai ini dulu nih. Latihan pakai ini ataupun ya kalau enggak dia biasanya pakai ini rotan untuk mengganti parang. Oke. Jadi dia pakai dua double begini, Dipegangin langsung di tangan satu gitu. dipegang satu di sini, satu di sini. oke. Nanti ada variasi. Dia bisa dipegang sini atau dipegangnya di sini untuk jadi shieldnya. Analogi shield. Kan analogi shieldnya kan begini. Iya. Nah,
seat kan pegangnya di sini. Di tengah. Nah di tengah, nah, kan ini buat begini-begini. Tuh, buat kesini-sini. Oke. Nah, dia harus main kalau di sistem kita, dia harus main kiri kanan. Kiri kanan. Iya. Jadi kalau misalnya lo bisa nangkis pakai tangan kiri, Ya. dengan bentuk yang bagus, lo juga harus bisa nangkis dengan tangan kanan dengan bentuk yang bagus, form yang bagus. Itu tujuannya apa tuh? Seimbangin otak kiri dan otak kanan dong. Oh. Itu yang pertama. Itu secara medikal. Oke. Tapi kalau misalnya lo aktif dengan tangan kanan lo bisa motong, Iya. berarti tangan kiri juga lo harus bisa Juga harus motong dengan porsi yang sama. dengan porsi yang sama. Oke. Jadi harus seimbang ya kiri kanan. Kalau misalnya kan orang kita rata-rata kan mostly sebelah kanan nih. Sebelah kanan. Berarti kalau yang tangan kiri berarti harus latihan dulu. Latihan juga. Jadi latihannya harus 2. Itu udah maksudnya paket dasar gitu. Apa namanya? Latihan dasar itu dulu. Setiap latihan pasti gitu. Kalau kita ngelatih pasti seimbang kiri dan kanan. Oh. Jadi kalau misalnya kanan misalnya 50 kali motong, kiri biasanya gue bikin 100. Oke. Kalau misalnya dia bukan kidal, Bukan, iya. ya, Nah, karena tangan aktifnya kanan. kalau kidal dibalik deh Kalau tuh. kidal tinggal dibalik supaya mempercepat proses dia untuk balancing. Balance. Kalau udah balance ya nanti sama kiri dan kanan sama. Oh gitu. Jadi Iya. maksudnya ngerti ini bukan sih? Nah, maksudnya kalau kondisi terdesak, tangan kiri lu juga masih bisa buat defense Iya. sama buat sekaligus nyerang. Iya. Oh. Pokoknya misalnya lo main jurus Nah, misalnya kanan yang masuk. iya. Nah, kan orang kan banyak itu pakai tangan kanan. Bener. Kalau tangan kanan lo keras, kiri lo harus keras juga. Makanya kalau misalnya lo lihat di FB gua pribadi, Ya. kemarin gua sempat sharing pola latihan untuk mukul lilin Iya. dari jarak segini. Iya benar. Nah, kalau lo bisa mukul lilin pakai tangan kanan mati, Iya. berarti lo pakai tangan kiri juga harus bisa mati. Oh, Jadi power tangan kanan dan kiri harus seimbang. Nah, keseimbangan ini berarti lo keseimbang otak kiri dan otak kanan. Oh, jadi itu konsep dasarnya si ini apa? Oh, Kapista mulu gue ingetnya. Itulah pasar. Itulah Pasa, iya. Ya, konsep konsep dasarnya dasarnya itu harus begitu. balance ya. Balancing. Oke. Gitu. Ya, lagi pula kalau misalnya lo kondisi perang kan lo kan nggak pernah tahu lo ketemu sama orang kidal atau orang right handed. Lo harus bisa main dua-duanya. Keren. Gitu. Ini dummy tapi ukuran aslinya si Parang segini juga. Iya. Dummy tapi ukuran aslinya segitu. Keren, panjang ini. Iya. Ini bahannya kayu apa, Om? Oh, itu bukan kayu, itu AGPS. Gua lupa itu AGPS. bahasanya apa. Tapi yang pasti ini unbreakable plastik. Kalau yang itu kayu baru. Oh, ini kayu. Kayu apa ini, Om? Ini memang gua bawa dari Maluku. Kayu asli sana. Iya. Tapi jenis kayunya lu tahu nggak kira-kira? Gua nggak tahu, mereka cuma bilang ini adalah pohon salawaku. Oh, pohon Jadi salawak. ini memang pohon yang dipakai, yang diambil kayunya untuk jadi salawak. Oh ya. Makanya mereka bilang ini pohon salawaku. Nah, orang Maluku Iya. itu karangnya panjang. Iya benar. Oke, tapi kalau semakin jago, shieldnya tambah pendek. Semakin jago sih Semakin pendek. jago shieldnya tambah pendek, bukan senjatanya tambah pendek. Kalau senjata bawaannya segitu-segitu aja, Itu apa tuh Om artinya biar tambah jago. Berarti kalau misalnya lo ngelak dengan yang segini aja, bisa apalagi yang panjang. apalagi yang panjang, itu yang satu. Ya, kalau misalnya lo udah bisa pakai, ya udah nggak perlu ini, tangan lo jadi shield. Maksudnya kali golok tangannya jadi shield. Kan ada tekniknya bro. Oh iya. Yang diambil bukan misalnya lo potong gua, lo potong sini, Bisa maaf ya. bukan gua begini. Ah. Tapi kan gua bisa ambilnya di sini. Oh. Kan lo nggak bisa motong tuh. Oh iya benar. Ya kan? Iya. Jauh kan? Iya benar. Atau kalau misalnya lo motongnya di sini, Sorry ya. gua buangnya ke sini, kan lo nggak kena tuh. Oh iya. Jadi yang dimainin tangan. Yang dimainin musuhnya. tangannya, Berarti permainan jarak dekat dong. permainan jarak dekat. Karena kan umumnya perang. Kalau perang nggak ada bro. Kalau kecuali lo perang pakai pistol jauh-jauhan. Tapi kalau misalnya perang ya harus dekat lah. Iya benar. Kalau nggak dekat gimana bisa mukul? Kan katakanlah gue di sini nih Om nih ya. Ya. Parangnya Situ gini. aja udah nggak kena. Nih. Tuh gue cuma tinggal di sini aja udah nggak kena. Oh iya. 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 Oh. Seperti. Kalau udah agak deketan tadi tangkisnya. Kalau agak deketan waktu lo masuk, Coba berarti maaf ya. gue harus matinnya di sebelah sini. Oh iya. Jadi kalau misalnya lo mainin pakai Ini itu, misalkan, lo terusin gue cuma tinggal di sini tuh. Oh, iya. Kan udah nggak kena. Oh iya benar. Lo udah ngejauh dari gua. Tinggal lo masuk tangan Tinggal kanan. gua masuk. Sebenarnya, nah kembali lagi. Jadi kalau misalnya kita ngomongin teknik, Ya. berarti waktu lo masuk di sini, Sorry. gua tahannya di sini, Ah. lo terusin gua buangnya ke Ah, sana, tinggal masuk tangan bisa kanan. ininya gua lo.
Masuk. sana. Oh iya. Tangan kosong pun masih bisa. Tangan kosong pun bisa jadi. Nah, yang penting kan lo bisa ngerti. Nah, butuhnya ini untuk bisa ngatur jarak. Lo belajar untuk ngatur jarak. Kalau misalnya lo berani masuk dengan pakai senjata, Iya. orang pakai senjata lo berani masuk, lo bisa ngukur jarak. Kalau tangan kosong lo bisa lebih ngukur jarak. Konsepnya begitu. Set. Yang ditangkis tangannya. Bukan gini, tadi gue pikir Nah. gini. Berarti sakti banget orang Maluku kan. Sakti banget. Kalau orang Indonesia mah dari Sabang sampai Merauke banyak yang sakti, Pak. Bener. Keren loh ini. Tuh kalau teman-teman mau latihan tadi Salawatu bisa di sini nih. Nanti gue tulis Instagramnya juga Om Michael. Gitu, keren. Terus yang lilin Om terakhir. Hah? Lilin? Boleh. Menarik. Indah. Indah boleh. Oke. Tapi situ harus ditutup. Ini kan? Pakai tangan kanan dulu aja. Oke. Udah. Depan pertama. Depan kedua. Dang, bro. Dang. Nah ini percobaan kedua pakai tangan kiri teman-teman. Lihat sono dong kameranya. Oh iya. Keren nggak? Jelas banget sih asli. Asli sih. Nah sekarang gue mau coba Om, nih. mantep Om. Gua Oke. mau coba deh. Sekarang Ini Om jarak ya? Iya. Nggak mati nih. Sekarang gue pakai tenaga dalam gue nih. Keren kan gua? Nah ini Om, kan ngomongin PSBB nih. PSBB ini kan secara tidak langsung berdampak ke semua sektor. Ya. Apalagi besok mau diadakan PSBB ulang untuk DKI Jakarta. Ya. Menurut tanggapan lu gimana? Menurut tanggapan gua, secara seharusnya ya namanya kan ini kan bentuk ancamannya real ya. Yes, benar. Bentuk ancamannya real. Jadi menurut gue kita harus dukung program pemerintah lah. Kalau misalnya memang harus keluar dengan masker ya keluarlah dengan masker. Oke. Gitu. Keluarlah dengan protokol yang benar. Benar. Tapi di sisi lain juga kan harus ada jalan keluar bagi orang-orang yang usaha. Oke. Contohnya kayak usaha makanan atau apa gitu. Nah, kalau misalnya gue lihat kan kemarin ada peraturan-peraturan yang sudah dijelaskan bahwa dia bisa tapi bisa dengan takeaway apa segala macam. Nah, masalahnya sekarang juga ada juga orang yang butuh buat duduk Yo dine in. dan in. Oke. Nah, menurut gue kembali lagi ya untuk yang dine in ya kan tidak harus bisa dibatasin. Kalau kayak gue sendiri, gue memang dari awal memang gue udah coba untuk setting ketat supaya nggak terlalu padat gitu. Makanya gue juga dari awal gue nggak pernah mau taruh banyak bangku. Gue nggak nafsu banget buat dapetin banyak orang, Iya, ya kan. Tapi yang penting dia posisi duduknya antara satu bangku dengan yang lain memang Ada pas, jarak. ada jarak. Terus memang gue juga nggak terlalu banyak taruh kayak silang karena memang bangku gue udah pasti bisa berjarak nih kayak begini Iya, aja kan ini udah jarak berjarak. udah jelas banget, udah 1 jarak udah jelas gitu. Nah tinggal dia duduknya aja. Nah kalau misalnya kayak pengunjung kan gue juga kan nggak bisa ngocehin misalnya, woi tolong dong jaraknya 1 meter gitu. Etis lah. Nggak etis lah. Tapi paling nggak kan yang gue jalanin sebelum masuk bisa cuci tangan, ya ada tempatnya. Terus kita semprotin juga disinfektan gitu kan. Yang penting sebenarnya untuk gue kalau program pemerintah toh untuk kebaikan bersama kita harus dukung, tapi di sisi lain sebagai pihak yang berkuasa ya Iya benar. juga harus berpikir bagaimana cerita supaya roda perekonomian bisa berjalan. Dalam arti ya pengawasan ketat itu penting, tapi bukan berarti mematikan yang berusaha. Benar. Menurut gue ya. Iya bisa. Gue pikir semuanya bisa jalan dengan baik. Kalau misalnya
semuanya bisa patuh gitu kan. Ya kan pakai masker posisi mana dulu, masa kita minum pakai masker kan nggak mungkin gitu kan. Ya mungkin bisa diakalin pakai face shield mungkin, atau kalau misalnya jaraknya segini, oh ini kurang 1 meter ya udah kita kesini lagi gitu kan gitu. Itu sebenarnya cuma masalah kontrol diri aja sih. Iya. Gitu kan. Berarti yang ada sebenarnya malah sosialisasinya lebih ditegakkan, bukan malah PSBB-nya dibikin ketat banget sebenarnya. Lebih ke people awareness-nya ditingkatin. People awareness-nya harus ditingkatin. Contoh lah, kalau misalnya kayak beberapa kota kemarin, gue denger di Bandung, saya ada saudara gue pernah di Bandung. Kan di Bandung tuh bahkan kalau misalnya ada orang yang jalan nggak pakai masker, itu yang tukang-tukang pedagang itu, Iya. mereka pasti akan ingetin, mas pakai maskernya, mas pakai maskernya. Orang Bandung udah sadar Orang itu. Bandung sesadar itu. Bahkan gue kemarin ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang di Bali pun begitu, sesadar itu. Nah kalau di kita kan kurang kesadaran, maksudnya di Jakarta kurang kesadaran, masih bodo amat. masih bodo amat, padahal ini ancamannya real Gede banget. gitu. Nah ya sadar diri aja. Bener. Kalau menurut gua sadar diri aja. Tapi kalau misalnya nggak mau sadar diri ya harus berani terima resiko. Kan kembali lagi. Bener. Gitu. Menurut gua gitu. Dalam setiap keputusan atau tindakan yang kita ambil itu pasti ada resiko dan tanggung jawab. Resiko, tanggung jawab, benefit yang kita bisa ambil dan kita harus siap sama itu. Gitu. Misalnya positif dan negatif itu kan jalannya seiringan. Beriringan. Ya beriringan. Di setiap langkah yang kita ambil pasti ada positif, ada negatifnya. Nah kita harus siap sama dua itu. Jangan cuma mau ambil positifnya, nggak mau Iya negatifnya. benar. Menurut gua begitu. Iya sih benar. Terus kalau misalnya nih, jadi diterapkan PSBB misalnya, langkah yang lo ambil agar tetap berjalan ekonomi lo juga, tapi tetap mematuhi protokol, take away aja atau sama dine-in juga nih? Ya kalau gua sih ikutin pemerintah aja. Kalau misalnya pemerintah bilangnya bisa dine-in dengan membatasi 50% pengunjung yang dine-in, ya gua jalanin. Kalau misalnya mereka bisa take away ya gua take away. Semua take away aja. Ya, Kalau semua misalnya- ini kan tergantung dari pemerintah dan customer gue juga. Oh benar. Ya dong. Kalau misalnya gue sih pasti akan coba untuk lebih ikutin lah. Gue gimana ya? Namanya penguasa ya udahlah kita ikutin aja. Bener lah. Dia Maksudnya juga maksudnya. pakai pertimbangan yang lebih mendalam bikin satu keputusan juga kan. Betul. Cuma bagusnya juga harusnya diperhatiin juga untuk pelaku-pelaku bisnis ini. Gitu. Yoi, pelaku bisnis ya harus diperhatikan lah. Maksudnya kalau misalnya memang dia sudah jalani protokol ya nggak usah ditekan lah. Iya benar. Kan sekarang kan yang terjadi kan kadang-kadang ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan manfaatin, situasi. gitu. Benar. Kan kalau misalnya kayak lo lihat juga kan tempat gue juga kan gue batasin di sebelah situ misalnya Iya, ada jaraknya cukup berapa, lumayan, jaraknya ya. jaraknya ada. Jadi itu yang udah gue lakukan. Memang dari awal gue buka, sudah gue memperhatikan itu. bukannya perhatiin itu. Lu bukan nih pas lagi pandemi atau sebelum pandemi sih? Gue buka Februari 2020. Awal-awal pandemi berarti. Sebelum pandemi, kita baru kena pandemi di Maret. Oh iya, beritanya udah ada di China Februari. Beritanya udah kena. Tapi gue memang udah jarakin. Oke. Gue memang nggak nafsu untuk dapetin Income gede banget lah. gede banget gitu. Tapi gue maunya bertahap. Main bertahap itu enak sih. Iya sih. Jadi lu bisa evaluasi berkala. Evaluasi berkala. Nah, teman-teman, karena ngobrol sama Om Mike udah gak berasa, ini juga udah hampir 1 jam, nanti juga pasti gua edit-edit karena biar padat aja syutingnya. Nah, jadi segitu aja dulu video dari gua kali ini sama Om Michael. Thank you. Jangan lupa untuk mampir ke Papa Risa sama latihan bela dirinya. Kalau kalian dari tadi berapa kali tertarik, boleh datang ke sini. Siap. Tunggu. Oke, jadi segitu aja dulu. Semoga kalian terhibur. See you on the next video. Ciao.